Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, kaum muslimin sangat dianjurkan menyisihkan sebahagian hartanya, salah satunya dengan bersedekah. Selain mendapatkan ganjaran pahala, bersedekah bertujuan menyucikan harta dan mengajarkan tentang indahnya berbagi kepada sesama. Keutamaan bersedekah bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Terkait hal ini, ada satu kisah tentang kisah seorang pemuda Bani Israel yang selalu bersedekah. Dikisahkan bahwa pemuda teladan itu hanyalah seorang penjual kapuk dengan penghasilan yang tidak seberapa, namun tetap menyisihkan sebahagian pendapatannya untuk bersedekah. Setiap hari penghasilannya cuma 1 dirham, tidak banyak. Di rumah ia ambil bijinya, keluarkan kapuknya, lalu dijual di pasar dan hanya laku seharga 1 dirham. Dari 1 dirham, setengahnya ia sedekahkan, lalu sisanya ia belikan makanan dan membeli biji-biji kapuk untuk modalnya berjualan esok hari. Namun suatu hari ia berjualan di pasar dan seperti biasanya mendapatkan penghasilan sebesar 1 dirham. Namun di hadapannya terdapat 2 orang yang sedang berselisih. Ternyata keduanya adalah orang penjual dan pembeli yang berdebat lantaran si pembeli tidak mau membayar barang yang diperoleh dari si penjual. Kekacauan yang terjadi itu hingga pada titik keduanya tersulut emosi dan ingin saling membunuh. Melihat kejadian ini, pemuda Bani Israel tadi merelai keduanya dan menanyakan permasalahannya. Setelah mengetahuinya, pemuda tersebut menanyakan harga barang yang menjadi permasalahan antara keduanya ini. Sang penjual menyebutnya bahwa harganya adalah 1 dirham. Dan dengan ikhlas, sang pemuda Bani Israel itu membayarkannya hingga selesailah perselisihan antara si penjual dan si pembeli. Padahal, ini bukanlah sanak, kerabat, bahkan kenal saja pun tidak. Uang 1 dirham tadi harusnya untuk biaya dia membeli makan dan modal kapuk esok hari. Namun karena ada 2 pemuda tadi yang berselisih hingga ingin bunuh-bunuhan, maka ia berikan uangnya. Dan akhirnya apa? Uangnya tadi yang 1 dirham telah menyelamatkan nyawa orang lain. Sedekahnya menyelamatkan nyawa orang lain. Sepulang ke rumah, istri pemuda Bani Israel tersebut heran lantaran mendapati suaminya tidak membawa apapun. Lalu diceritakanlah peristiwa yang terjadi di pasar siang itu. Mengetahui yang dilakukan sang suami, istrinya bersyukur dan merasa bahagia karena telah memberi keputusan yang terbaik, yakni menyelamatkan hidup 2 orang yang terlibat konflik besar. Setelah itu, sang pemuda bingung lantaran tidak memiliki apapun untuk menghasilkan uang esok hari. Ia kemudian berinisiatif mengumpulkan sisa-sisa serabut kapuk yang tersebar di lantai rumahnya dan menjadikannya satu. Kemudian berniat menjualnya meski dengan jumlah yang sedikit. Benar saja, selama menjajakan dagangannya itu, tak ada seorang pun yang membeli kapuk sisa tersebut. Menawarkan dari siang hingga waktu yang begitu lama, tidak ada juga yang tertarik untuk membelinya karena kapuk yang dijualnya dalam kondisi kotor dan bukan kualitas terbaik. Pemuda tersebut sempat putus asa dan bergegas pulang ke rumah. Namun di pertengahan jalan, ia bertemu dengan seorang penjual ikan. Tak disangka, si penjual ikan menceritakan kondisinya yang serupa dengan sang pemuda, di mana mendapat ikan hasil tangkapannya dengan kondisi tidak begitu baik. Penjual ikan ini sama, hari ini ia dapat ikan tetapi ikannya jelek, ikannya hampir busuk, yang jika diibaratkan, pasti orang-orang tidak akan mau memakannya. Lalu sang pemuda penjual kapuk menawarkan, "Bagaimana kalau saya beli ikan kamu dengan kapuk ini? Mungkin kapuk ini bisa kamu jual dan ikan itu bisa saya makan." Keduanya sepakat dan pemuda Bani Israel itu membawa pulang ikan hasil barternya tersebut. Sesampai di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada sang istrinya. Sang istri dengan ikhlas menerima dan mengatakan bahwa ikan ini harus disyukuri karena merupakan rezeki mereka hari itu. Dibawalah ikan tersebut ke dapur untuk diolah menjadi santapan. Saat mengirisnya, sang istri terkejut karena menemukan sebutir mutiara di dalam perut ikan.
Dipanggillah sang suami karena temuan mutiara di perut ikan berkualitas buruk tersebut. Pemuda itu pun merespon bahwa ia terpikir untuk menjualnya agar bisa mendapatkan uang dan uangnya dapat dibelikan makanan untuk keluarganya. Pergilah pemuda tadi ke toko perhiasan berniat menjual mutiara yang ditemukannya. Semakin terkejut lantaran sang pemilik toko mengatakan bahwa mutiara yang dibawa pemuda itu bukanlah mutiara sembarangan. Sang pemilik toko terheran dari mana sang pemuda mendapatkan mutiara itu. Karena dari penampilannya terlihat bukanlah dari golongan orang yang kaya raya. Lantas sang pemuda menjawab bahwasanya mutiara itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya pedagang, kalau tak jujur, ia pasti akan mengatakan bahwa mutiara itu harganya murah ataupun palsu. Apalagi melihat yang punya mutiara ini berpakaian lusuh. Orang miskin yang tidak akan mengerti, mudah sekali ditipu. Namun, karena ketulusannya, yaitu sang pemuda, maka Allah berikan jalan. Sampai pedagang mutiara itu bilang, "Ini, kalau saya hanya mampu 40.000 dirham. Tapi sayang sekali jika mutiara ini hanya dihargai 40.000 dirham. Silahkan engkau pergi ke toko seberang itu. Di sana ada penjual yang lebih kaya dari saya." Pemuda tadi menuruti perkataan sang pemilik toko itu dan sampailah pada toko mutiara lainnya. Hal serupa terjadi, di mana sang pemilik toko itu mengatakan bahwa dirinya hanya mampu menghargai 80.000 dirham. Dan harga sebenarnya dari mutiara itu diyakini dapat lebih mahal daripada jumlah uang yang ia mampu tawarkan. Maka kembalilah sang pemuda ditunjukkan sebuah toko yang jauh lebih besar dan pemiliknya lebih kaya raya. Di sanalah akhirnya sang pemuda berhasil menjual mutiara itu seharga 120.000 dirham. Ketika membawa pulang uang tersebut, pemuda tadi menceritakan kisahnya kepada sang istri. Ketika sedang bercerita, tiba-tiba mereka dihampiri oleh dua orang fakir miskin. Dikarenakan iba, sang istri berinisiatif memberikan sebahagian uang penjualan mutiara itu kepada dua fakir miskin tersebut, mengatakan bahwa total 120.000 dirham seluruhnya dinilai terlalu banyak untuk ia dan keluarga. Istrinya berkata, "Hari ini kita diberikan oleh Allah rezeki yang luar biasa banyaknya. Ini terlalu banyak buat kita. Lebih baik sebahagian kita berikan kepada orang fakir miskin." Maka diberikanlah setengahnya kepada fakir miskin tanpa berpikir panjang, yaitu bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memberikan 60.000 dirham, yaitu setengahnya. Mengejutkan karena baru beberapa langkah setelah diberikan uang itu, kedua fakir miskin tadi kembali pada mereka dan mengembalikan uangnya. Seraya mengatakan bahwa itu adalah uang sang pemuda dan istrinya dan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kedua orang fakir miskin tadi pun mengakui bahwasanya mereka bukanlah manusia, melainkan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji keduanya. Dari kisah ini, maka dapat diteladani bahwa bersedekah dengan menyisihkan sebahagian harta yang penuh dengan ikhlas dan ketulusan akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat rezeki yang berlipat ganda. Bahkan dalam salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa tak akan jatuh miskin bagi mereka yang bersedekah, justru akan diyakini diperluas rezekinya. Artinya, perumpamaan ataupun nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dan demikianlah kisah singkat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.